ibu-ibu semua. Ada Mawar ini dalam case ini dia ya apa sih istilahnya yang bisa ada orang bisa berdalih itu bukan pemaksaan, bukan pengancaman. Tetapi kalau ada yang ditekan tombol tertentu yang itu adalah menakutkan buat seorang ibu, dipisahkan dari anak itu karena sangat. alasan tidak punya properti, padahal properti itu dibeli di dalam pernikahan, itu kan artinya gonogini ya. Yaitu artinya kamu menandatangani dalam keadaan terpaksa sebetulnya gitu ya. Pokoknya nggak Dan bisa kamu tidak didampingi kuasa hukum pada saat menandatangani. Tidak. Ada yang menjelaskan kamu klausul itu dari sisi apa yang orang tahu hukum yang menjelaskan klausul itu ke kamu? Nggak ada. Jadi murni kamu hanya berdua aja. Hanya berdua aja. Kan kamu tidak pernah bertemu dengan apa sih kuasa hukum yang katanya untuk kalian berdua itu? Nggak pernah. Nelfon pernah? Nggak. Dia bilang soalnya kan Di klarifikasinya ada saya dikasih nomor handphonenya gitu. Boleh dibuka. coba buka itu klarifikasi, dibilang saya sudah mencoba memberikan nomor telepon tapi Mawar menolak katanya Oh gitu. tidak. Apabila dia mau bertanya langsung tapi dia katanya menolak kontak. Enggak. Dan katanya sudah 5 kali surat kesepakatan hak asuh bersama, tujuannya agar anak-anak kami bisa tumbuh bersama. Iya. Tapi dia menyebutkan bahwa anak-anak itu di bawah atap saya. Yes. Ya. Jadi sebetulnya gini. Setelah kita sepakat untuk bercerai itu pada tanggal 2 November 2021 itu dia bilang sama saya bahwa dia akan mulai melakukan proses gugat ke pengadilan ya. Tepat di wedding anniversary saya itu dia akhirnya memberikan satu ya draft yang untuk gugatan cerai itu kan, gugatan talak itu, di mana poin-poinnya itu menurut saya Kamu yang salah lah itu di poin-poin ya itu memberatkan. Nah, selain di luar draft untuk perceraian itu, ada draft juga tentang pengasuhan anak. Karena kita kan katanya mau baik-baik aja, nggak ada gono gini, nggak ada rebutan anak, jadi pengasuhan bersama. Tapi sangat disayangkan menurut saya, walaupun itu kalimatnya draft perjanjian pengasuhan bersama, tapi itu sama aja kayak hak asuhnya ada di dia, karena saya hanya kunjungan. Dan kamu nggak sadar itu ketika tanda tangan? Oh enggak, itu direvisi, itu yang direvisi. Oke. Jadi pada saat itu saya protes, kalau gini ceritanya ini Ya, mah sama ngapain, aja gitu, kayak dia berkata bahwa dia mengambil syariat Islam katanya, karena kan anak perempuan itu anak perempuan itu kan tanggung jawabnya ada di ayah. Saya nggak mau nanti anak saya begini karena ibunya belum masih ada auratnya lah gitu, masih terbuka. Oke, itu alasannya dia tidak memberikan anak-anak kepada saya. Terus habis itu dia bilang kamu boleh berkunjung setiap saat gitu, boleh datang tapi ke sini. nggak boleh nginep. Tapi tidak menginap. Dan tidak mendapatkan apa-apa dari harta yang didapat dalam pernikahan. Tidak. Karena kamu nyuci Sendiri. Dan jajan juga saya sendiri kok. Gitu ya. Terus ketika dan dia sempat kamu cerita di instastory kamu bahwa dijanjikan bahwa tenang aja ini cuma formalitas gitu kan. Iya, supaya cepat top. Iya, betul. Orang lain nggak akan ada yang tahu. Tidak akan, tapi jadi, ternyata saya tahunya justru dari orang lain. Hasil. Iya, jadi kan gini, saya kan protes, ini kenapa poin-poinnya kok menyudutkan saya sekali, menggambarkan saya sebagai wanita yang tidak tunai, sebagai ibu. Oke, kalau saya sebagai istri tidak tunai, nggak apa-apa lah gitu. Oke, saya mengakui, saya bilang gitu, karena saya pernah beberapa kali pun menolak untuk ibaratnya ya figur seorang istrinya tuh ada beberapa kali saya menolak. Tapi untuk seorang ibu, saya sampai nanya berulang kali di WhatsApp, bersumpah atas nama Tuhan, bersumpah atas nama almarhum papa, saya bilang sebut kalau saya tidak tunai sebagai ibu. Karena di situ kan ada kalimat Mawar lebih mementingkan teman-teman dibanding keluarganya. Tidak pernah. Yang harus diketahui bahwa setiap kali saya pergi keluar rumah itu saya diantar oleh suami. Diantar oleh suami ke tempat di mana saya memang ada acara, dan saya tidak pernah keluar rumah tanpa izin suami satu kali pun. Dan dia berjanji itu akan dihilangkan. Tidak ada janji. Dia bilang cuma begini, saya protes, dia bilang gini, udah nggak apa-apa Bu, kalau nggak ada masalah, hakim yang nggak akan bisa ketok palu. Kamu percaya? Iya, saya nggak pernah punya pikiran papahnya anak-anak bersama saya hampir 10 tahun. Setiap hari saya lihat mukanya dan saya nggak pernah punya pikiran dia punya niat. Dan kamu nggak kepikiran bahwa pasal-pasal itu bisa merugikan kamu dalam banyak hal? Nah itu dia, gini,
Yang saya protes cuma satu. Saya nggak kepikiran masalah segi hukumnya, cuma satu. Saya bilang gini, saya nggak mau one day anak saya tanya kenapa papa mama saya bercerai, terus akhirnya dia cari tahu kenapa bercerai. Oh ternyata Salah mama perceraian aku. salahnya ibu semua nih, begini-begini. Karena kan semuanya poinnya ada di saya gitu. 3 poin dan poinnya itu saya deh yang brengsek gitu. Enggak, poin-poin itu kamu setujui, betul? Iya karena alasannya katanya kan yang penting cepet ketok palu aja, dan lebih-lebihnya lagi waktu saya bilang nanti kalau anak saya lihat nanti dia dewasa cari tahu dan anak saya lihat nanti dia jadi benci sama saya, dia bilang begini, surat ini interan tidak akan keluar. Gimana caranya ada dalam putusan pemerintah terus itu surat itu ya memang itu sifatnya personal sih, cuman Sidang katanya hanya akan ada di ruang lingkup sidang. Tapi kenapa tiba-tiba bisa ada di salah satu story-nya netizen Mawar juga di tag sama orangnya, di mention. Itu yang saya jadi emosi. Sebetulnya kan kalau sebelum kejadian itu Mawar nggak ada keluar-keluar. Iya. Kamu paling cuma like gitu ya. Jadi itu Tahu sih. karena ada implikasinya buat karena itu ada jadi jejak digital untuk anak-anak gitu ya. Iya gitu loh. Oke, ini kalau kita lihat foto yang berikut ini. Ini kan yang Ya. kamu like ya. Saya like semuanya. Dan kamu pernah bercerita juga di podcastnya Ruben Onsu bahwa ya salah satunya adalah bukan kamu cemburu atau kenapa dia atau apakah dia bekas pengasuh anak, bukan itu. Bukan. Tapi ya karena Subjeknya, subjek. orangnya. Karena menurut kamu kalau disebut dia dekat dengan anak-anak, Tidak. menjadi ibu yang bisa lebih baik, panutan gitu. Saya itu sebetulnya lebih ke kenapa saya sekarang bicara anggaplah saya tidak menyetujui pernikahan mereka, karena saya ngebalikin lagi ke pernyataannya dia, alasan dia menikah. Dia bilang alasan saya menikah karena wanita ini insya Allah bisa jadi orang yang bisa membimbing anak-anak saya dan dia menjadi Islam yang lebih baik. Jadi artinya kamu nggak bisa gitu. Ya mungkin karena saya begini ya bentukannya gitu, tapi dan juga dia bilang alasannya kenapa menikahi istrinya yang sekarang karena dinilai sangat dekat dengan anak-anak. Bahkan alasan dia resign sebenarnya adalah nggak enak sama saya karena anak-anak terlalu dekat dengan dia, tidak dengan ibu kandung. Itu alasan yang Itu yang bikin saya oleh emosi mantan, sekali. katanya dikatakan oleh si ini gitu kan. Jadi kamu Iya. nggak pernah dengar langsung alasannya dari si dia ini. Oh enggak. Dia ini nggak pernah ngomong langsung ya? Setelah saya klarifikasi rame di media, baru dia klarifikasi ke saya. Enggak, maksudnya begini-begini. Tapi saya punya bukti omongan dari salah satu temannya juga kalau memang dia menikah karena, saya tanya sama dia dari awal, kenapa memilih dia? Kalau pernikahannya berdasarkan dia lebih baik dalam segi ilmu agamanya, saya bisa bilang tidak. Kenapa? Karena istrinya yang sekarang ini tidak pernah sekalipun menggunakan penutup auratnya ketika bersama suami saya, mantan suami saya. Tidak pernah sekalipun. Ya, dan kalau orang yang tahu agama, otomatis seharusnya dia tahu bahwa ini suaminya majikan, bukan mahramnya. Harusnya ditutup dong auratnya. Itu sebelum menikah ya? Ya, sebelum menikah. Tapi saya juga baru tahu karena netizen ini luar biasa ya. Jadi banyak sekali info yang saya tahu sebetulnya dari media sosial bahwa memang tidak se-syar'i itu ya, karena banyak saya menemukan foto-foto yang bahkan menggunakan pakaian hanya tali satu gitu. Jadi ini intinya sekali lagi bukan cemburu gitu. Bukan, tapi bukan. alasan yang Alasan yang terlalu dibuat-buat buat saya sih itu. Itu yang membuat Mawar bereaksi. Sampai gitu. saya tanya gini kok Kak Fen, udah nggak usah banyak alasan A, I, U, E, O. Sebut saja memang kamu mencintai dia. Bahwa pernikahan ini 100% ego kamu. Jangan cari-cari apa yang Ya. jadi akhirnya baliknya jadi oh berarti Mawar nggak benar gitu ya. Oke, kita masih akan ngobrol lagi sama Mawar. Mawar nanti akan nyanyi sebuah lagu yang menggambarkan perasaan hatinya ya. Oke. Tapi kita mau ada tamu lagi nih, dua istilahnya ini satu keluarga yang kemarin sempat sempat berada di Ukraina. Dan kita ingin mendengar bagaimana pengalamannya ketika harus
menjalani evakuasi, seperti apa yang mereka rasakan alami sebagai keluarga di tengah perang gitu di antara dua negara. Kita akan lihat dulu profilnya berikut ini. Denny Fahri dan Vanda Sakina Damayanti, pasangan suami istri ini adalah warga negara Indonesia yang menetap di Ukraina bersama kedua anaknya sejak Desember 2020 karena pekerjaan Denny di perusahaan minyak dan gas. Pasangan yang tinggal di ibu kota Ukraina yaitu Kiev ini saat konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi setiap hari mendengar suara sirine peringatan dan ledakan yang berjarak 200-500 meter dari tempatnya hingga anak-anak ketakutan. Pasangan yang sebelumnya sempat tinggal di Malaysia selama 10 tahun ini kemudian mengungsi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ukraina dan dievakuasi ke Bukares, Rumania, menempuh perjalanan 24 jam bersama WNI lainnya. Selama evakuasi tersebut, mereka dihimbau untuk tidak mendokumentasikan agar tidak dianggap mata-mata Rusia, patuh pada perintah, tidak boleh panik jika mendengar tembakan, hingga akhirnya diterbangkan ke Indonesia dan tiba 3 Maret di Jakarta. Bagaimana cerita Denny dan Vanda selama di Ukraina? Dan bagaimana Denny sekeluarga akan kembali lagi ke Ukraina? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama ini Mbak Vanda dan Mas Denny. Ini sudah setahun ya tinggal di Ukraina. Tapi sebelumnya di Malaysia 10 tahun begitu ya. Dan pada saat di Ukraina mengalami hal yang sampai sekarang masih mengalami trauma? Sedikit sih. Masih sedikit. Dengar kaget bunyi keras. Oke. Kita akan dengar kisahnya selain berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.